Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan selalu menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya supaya saudara juga tidak ketinggalan video-video terbaru sepanjang hari untuk mengingatkan kita tentang hukum kasih karunia Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan sepanjang masa. Sekalipun dunia tidak mau mengakuinya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Sebelum saya melanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang diperhatikan Paulus di kisah para Rasul 21:15-27, 26 itu hanya kepura-puraan saja. Tobatnya itu tobat palsu berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 20 tadi. Nah, meskipun demikian, secelaka-celakanya Paulus, makanya Yesus mengatakan apa di dalam Matius 23 nomor 15, kau membuat. Demikianlah sebuah rekaman video singkat yang saya ambil dari video short YouTube. Baru saja kita menyaksikan atau mendengar sebuah rekaman. Apologet Muslim ini selalu salah tafsir tentang firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Contoh seperti tadi dia mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 20-26 ini menunjukkan Paulus itu cuma berpura-pura atau bertobat palsu. Ini sebuah tafsiran yang sungguh menyesatkan banyak orang. Tafsiran yang tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, tapi berdasarkan logika yang sudah disesatkan untuk menyesatkan. Saudara yang terkasih, 1 Korintus 9 ayat 20-26 yang disebutkan tadi, ini bukan berarti Paulus itu berpura-pura. Tapi setelah Paulus hidup di bawah hukum kasih karunia, maka dia juga rindu semua orang itu diselamatkan seperti dia. Waktu dia menentang nama Yesus, menganiaya jemaat-jemaat Tuhan menuju ke kota Damsyik, tujuannya untuk membinasakan umat Tuhan. Di dalam perjalanan itulah Tuhan memperkenalkan dirinya bernama Yesus dan berkata kepada dia, yang kau aniaya itu bukan jemaat, tapi engkau sedang menganiaya aku, Yesus Kristus, Tuhan. Maka disitulah Paulus yang tadinya jahat dan begitu ingin membinasakan umat Tuhan, dia harus takluk di bawah kaki Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ketika dia diselamatkan, dia rindu semua orang harus diselamatkan lewat anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi ayat 20 ini bukan menunjukkan Paulus berpura-pura, tapi menunjukkan bahwa Paulus itu bisa masuk di semua kalangan, bahasa, suku, agama, apapun. Kenapa Paulus bisa masuk di semua itu? Karena Paulus sudah ada di bawah hukum Kristus. Makanya orang-orang Kristen itu toleransinya tinggi antara umat beragama. Kenapa? Karena kita orang Kristen itu berada di bawah hukum
Kristus. Berbeda dengan saudara, ya, tidak mau bergaul dengan orang Kristen karena dianggap Kristen kafir. Orang-orang Yahudi tidak mau bergaul karena dianggap itu sesat. Namun kenapa orang Kristen bisa bergaul kepada semua, apapun merek agamanya? Karena orang-orang Kristen itu ada di bawah hukum Kristus. Dan kita yang ada di bawah hukum Kristus harus memberitakan Injil, tidak peduli apapun agamanya, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan, saudara. Ya, makanya ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Itu tujuannya, dia bisa masuk di sana bukan berpura-pura, tapi tujuannya mereka harus menerima Injil keselamatan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, menghargai mereka dan sambil memberitakan Injil. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat, saudara yang kekasih, di mana Paulus meyakini tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya mereka perlu mendengarkan Injil, percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima anugerah keselamatan. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi Paulus itu mengatakan dia tidak hidup di luar hukum Allah, karena dia hidup di bawah hukum Kristus sama dengan hidup di dalam hukum Allah, saudara. Nah, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi Paulus itu ada di bawah hukum Kristus, makanya dia bisa masuk di semua kalangan, apapun bangsanya, apapun agamanya, sukunya, atau apapun itu, dia bisa masuk di sana karena dia hidup di bawah hukum kasih karunia, hukum Kristus, agar semua orang yang dia bisa berjumpa dengan dia bisa menerima Injil dan percaya kepada Injil, agar mereka boleh menerima anugerah keselamatan, saudara yang kekasih. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat di sini di ayat yang ke-23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Dia melakukan itu karena Injil. Dia sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Injil, maka dia rindu semua orang, apapun agamanya, harus menerima Injil. Karena Injil adalah kabar baik tentang kasih karunia, hukum keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi tujuannya supaya orang-orang ini boleh menerima Injil dan dia boleh menerima mahkota, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sekali lagi Paulus tidak berpura-pura dalam pertobatan. Justru karena dia sungguh-sungguh di dalam pertobatan, makanya dia rela masuk di semua kalangan supaya dia bisa memberitakan Injil. Dan ketika dia memberitakan Injil, dia mendapat upah dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberikan dia mahkota dan dia senantiasa bersyukur atas anugerah keselamatan. Haleluya, salam kemenangan iman.